Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma. Sunfasyang Sutra Teratai. Episode 1217. Berbelas kasihan dan lahir di sini untuk menyebarluaskan sutra menakjubkan. Hendaknya berikrar untuk melindungi orang yang menerima, menegakkan, dan menyebarluaskan sutra menakjubkan ini. Menegakkan dengan kekuatan dari keyakinan dan mempraktikkan sesuai yang diajarkan dengan kekuatan perhatian. Sejak awal mendengar, menerima dalam batin dengan teguh, ini disebut menerima. Sampai akhir tetap ingat dan tak lupa akan ikrar semula, ini disebut menegakkan. Harus bersungguh hati menghayati. Hendaknya berikrar untuk melindungi orang yang menerima, menegakkan, dan menyebarluaskan sutra menakjubkan ini. Menyebarluaskan dharma dari sutra teratai yang menakjubkan. Ini adalah tanggung jawab dari semua orang, karena sutra teratai yang menakjubkan adalah resep yang efektif untuk menyelamatkan dunia. Apakah itu prinsip kebenaran dari segala sesuatu di antara langit dan bumi? Semua tercakup di dalam sutra teratai yang menakjubkan. Bagaimana kita dapat membuat segala sesuatu di antara langit dan bumi, tanah, air, api, dan angin menjadi selaras? Apa yang seharusnya dilakukan manusia? Prinsip kebenaran di dalamnya mengajarkan kita apa yang seharusnya kita lakukan. Semua adalah tersimpan pada sebersih niat. Buddha memberitahukan kita, aspek pikiran muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Anda membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Begitu sebersih niat pikiran ini muncul, berdiam di dalam batin Anda. Sebersih niat terharu, sebersih niat berada di dalam kita akan berpikir bagaimana untuk belajar dari Buddha, bagaimana untuk mendengar Dharma, bagaimana Dharma terserap ke dalam batin. Dari mendengar Dharma dan menyerap ke dalam hati disebut muncul, berlangsung. Tetapi makhluk awam setelahnya, apakah sebersih niat ini dapat selamanya berdiam di dalam hati kita? Kegelapan batin dari luar mempengaruhi kita dan menggoda kita. Lingkungan kegelapan batin dari manusia menyatu, menyebabkan batin kita, dharma dalam batin, telah membuat kita tergerak. Dengan sendirinya, batin yang berdiam di dalam dharma akan berubah. Menjadi berbeda, telah berubah. Sebersih niat awal yang dibangkitkan berdiam di dalam batin. Karena masalah dan benda di dunia telah mengaruhi batin kita, jadi niat pikiran telah berubah. Secara perlahan, niat awal yang dibangkitkan sebersih niat tersebut telah hilang. Maka muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Tekad pelatihan diri telah sepenuhnya hilang. Buddha ingin mengingatkan kita, apabila batin sering mendengarkan dharma dan tinggal di dalam hati, kokoh tiada kebocoran, tidak bocor, mampu berpegang pada mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, niat ini adalah dharma. Niat pikiran ini adalah prinsip kebenaran. Niat pikiran ini adalah kebijaksanaan alamiah yang agung. Karena niat pikiran ini kembali alam dan bersatu dengan alam semesta. Ini yang disebut pencerahan. Buddha datang ke dunia ini bukankah demi hal ini dan datang untuk membuka dan mengungkapkan untuk kita, membahas tentang langit dan bumi, mengungkapkan bagaimana hubungan antar manusia, bagaimana kegelapan batin menutupi diri kita dan sebagainya. Semua prinsip ini
tidak lain semuanya ada di dalam prinsip kebenaran dari Sutra Teratai yang menakjubkan. Oleh karena itu, kita hendaknya berikrar untuk melindungi orang-orang yang menyebarluaskan dharma yang menakjubkan. Kita sendiri berikrar, kita melihat orang yang menghormati sutra ini, menerima dan menegakkan, menyalin dan menulis, membaca dan melafalkan, menjelaskan dan lain sebagainya. Berharap dharma dari sutra ini dapat terbentang luas di dunia, selamanya seperti ini terus-menerus, sehingga berdiam selamanya di dunia. Dharma berdiam selamanya, ini baru merupakan cara sesungguhnya untuk menyelamatkan dunia. Dunia ini dapat ditolong adalah dengan menolong hati. Jika dharma bisa masuk ke dalam hati, dengan teguh menegakkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, saling interaksi dan saling mendukung. Dengan sendirinya, masyarakat akan damai. Setiap orang memupuk berkah, menjalin berkah jodoh baik. Roda dharma di dunia akan mulus berputar. Demikian dengan sendirinya, siklus dari 4 unsur alam di dunia tentu akan lancar dan selaras. Maka seharusnya berikrar untuk melindungi orang yang menerima dan menegakkan. Kita mesti berikrar melindungi orang yang menerima dan menegakkan sutra ini. Orang yang menerima, menegakkan, dan menyebarluaskan dharma yang menakjubkan. Bukan hanya berikrar untuk melindungi orang yang menerima dan menegakkan, diri kita sendiri harus lebih berhati-hati untuk menerima dan menegakkan, yaitu harus saling bekerja sama, saling mengasihi, saling menyemangati untuk menyebarkan sutra teratai di dunia ini. Ini harus dengan menegakkan dengan kekuatan dari keyakinan dan mempraktikkan sesuai yang diajarkan dengan kekuatan perhatian. Ini adalah saling berinteraksi. Saya yakin sutra teratai yang menakjubkan mesti diterapkan di dunia secara meluas. Saya yakin akan sebuah kekuatan ini. Saya bersedia untuk teguh menegakkannya. Bahkan menggunakan kekuatan keyakinan ini untuk memperkokoh kekuatan perhatian. Kita senantiasa mengingat kembali akan tekad awal kita. Keyakinan dan perhatian yang kokoh tersebut. Kekuatan perhatian dari keyakinan dan perhatian ini. Kekuatan perhatian dari keyakinan untuk memperkokoh. Sehingga mesti dengan kekuatan keyakinan dan kekuatan perhatian. Untuk menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, menyalin dan membina diri sesuai yang diajarkan. Demikian adalah keteguhan kita, kekuatan keyakinan kita, kekuatan dari ikrar kita, kekuatan dari perhatian kita. Mesti bersungguh hati untuk memahaminya. Jadi, sejak awal mendengar, menerima dalam batin dengan teguh, ini disebut menerima. Jadi, sejak awal kita mendengar, merujuk pada niat pikiran awal kita saat mendengarkan sutra. Keyakinan awal itu, kita teguh dengan keyakinan dan pikiran kita. Ini dinamakan menerima. Keyakinan masuk ke dalam batin. Ini adalah begitu mendengar, saya langsung meyakini, dan di dalam batin saya sangat teguh. Ini dinamakan dengan menerima. Batin saya menerima dharma ini, selamanya tidak pernah mengalami kebocoran, selamanya tidak berubah. Saya begitu teguh, yang dinamakan menerima. Sampai akhir tetap ingat dan tak lupa akan ikrar semula, ini disebut menegakkan.
Sejak awal kita mendengar segera menerimanya di dalam batin, sangat teguh. Ini dinamakan dengan menerima. Terus-menerus hingga pada akhirnya, dari kehidupan ke kehidupan masih mengingatnya dan tidak melupakannya. Tidak lupa akan ikrar semula kita, tekad semula kita. Saya percaya, saya tidak pernah melupakan, menerima dan menegakkan. Ini adalah keteguhan kita. Kita sendiri menerima dan menegakkannya, melindungi mereka yang menerima dan menegakkan. Senantiasa mengingat seperti ini. Ingat akan niat sendiri. Ingat untuk melindungi niat orang lain. Dari awal hingga akhir tidak akan melupakan. Ini disebut dengan menegakkan. Dari awal hingga akhir, ini disebut dengan menerima dan menegakkan. Seperti ini melindungi dan menegakkan sutra ini. Ini sangat penting, karena ajaran dalam sutra ini, kalau kita dengan sungguh hati mempelajarinya dan mempraktikkan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, bersumbangsi di tengah orang banyak. Seperti Topan Nepartak tahun 2016, begitu kuatnya, sehingga media dan stasiun TV terus memperingatkan semua orang harus bersiap-siap menghadapi Topan, mencegah dampak dari datangnya Topan, meningkatkan kewaspadaan. Insan suci juga tidak berani santai, tidak hanya diri sendiri dalam hati mempercayai, tidak hanya menjaga keluarga kita sendiri. Pintu dan jendela tidak hanya komunitas kita, masih bisa teringat akan keluarga rentan yang biasa kita rawat. Orang tua yang sendirian, mereka dengan cepat membagi rut. Semua orang bergegas pergi melihat. Seperti di Tainan, beberapa hari lalu sudah mulai pergi mengunjungi. Apakah rumah aman? Apakah jendela rumah aman? Apakah pintu rumah aman? Sudah berpatroli dan memperingatkan. Tetapi pada tanggal 17 Juli ini, mereka mengantar persediaan makanan lagi. Khawatir akan terjadi angin topan selama beberapa hari. Apakah persediaan makanan sudah ada? Jadi pada hari ini, semua orang juga mengantarkan paket kehidupan kepada keluarga yang rentan. Di Tainan, di Cengkongli, ada sebuah desa tanggungan militer. Di dalam banyak pensiunan veteran. Sekeluarga adalah orang tua. Kita pergi mengunjungi seorang paman bermangga Jo. Insan suci merawatnya seperti anaknya sendiri. Paman Jo, apakah Anda sudah mengatur semuanya? Apakah Anda sudah mengemas semua barang dalam rumah? Sambil bertanya, sambil melihat seperti ini. Melihat apakah di sekeliling sudah dikemas dengan baik. Mengantar barang-barang ini sampai ke hadapannya. Jika angin dan hujan datang, Anda jangan keluar. Persediaan makanan untuk beberapa hari saya sudah menyiapkan untuk Anda. Anda bisa meredam ini dengan air seperti ini. Sudah bisa memakannya. Mengajarinya seperti ini. Tuan Jo ini, ketika melihat insan suci datang, dia selalu merasa seperti anak-anaknya pulang memberi perhatian padanya. Dia mengatakan seperti ini kepada insan suci. Jika saya melihat kalian, saya sudah merasa sangat tenang. Meskipun saya seorang Nasrani, tapi saya sangat mengasihi suci. Saya sangat menghormati master. Sambil berbicara, kemudian berkata kepada insan suci, silakan kalian duduk sebentar. Saya akan menunjukkan ke kalian melihat bagaimana saya menghormati dan mencintai master. Dia pergi mengambil beberapa barang yang telah dia tulis dan mengeluarkan dan menunjukkan kepada insan suci.
Tulisan kaligrafinya sangat indah. Dia menulis, menyalin kata perenungan, juga menuliskan kesan batinnya. Sangat bersyukur, terus mengingat perhatian dari insan suci kepadanya. Bersyukur atas kata perenungan yang telah menemaninya. Biasanya, ketika dia sedang sedih, maka akan melihat kata perenungan. Meskipun dia adalah umat Nasrani, adalah juga menggunakan kata perenungan menemani dia. Terima kasih penuh syukur ke insan suci. Ini juga termasuk menerima dan menegakkan. Meskipun nama agamanya beda, tapi cinta kasih insan suci. Insan suci memegang semangat jalan bodhisattva. Agama yang berbeda, tapi dengan cinta kasih yang sama memberi perhatian, orang tua ini dianggap sebagai saudara sendiri. Demikian merawatnya. Bodhisattva tidak membedakan agama. Orang usia yang lebih tua adalah bagaikan orang tua sendiri. Demikian menyayangi, berbakti kepada mereka. Sesepuh ini, orang yang usianya lebih tua juga sama, menganggap semua orang ini adalah saudara saya yang paling dekat. Barang yang diberikan kepada saya adalah senantiasa bisa menemani saya, menenangkan batin saya. Ini juga adalah arah tujuan batin saya. Oleh karena itu, ini adalah jalan dan juga adalah ajaran. Dengan dharma ini disebarkan sampai ke tempat ini. Sama juga membentangkan satu jalan batin, memberi orang tua ini arah tujuan hidup ke depannya. Ini adalah kekuatan cinta kasih. Hal yang sama dengan saat Topan Neparta. Di Taitung, banyak sekali sekolah juga tersapu oleh angin kencang ini. Jendela, pintu kaca mengalami kerusakan parah. Sekolah kejurusan tinggi di Taitung segera meminta bantuan. Apakah insan suci bisa datang membantu? Kaca jendela semuanya pecah. Semua kaca jendela berserakan karena angin. Tertiup jatuh di atas santai. Kaca-kaca berterbangan di mana-mana. Bisakah mengirimkan lebih banyak orang untuk datang membantu? Jangan sampai anak-anak masuk ke dalam terluka oleh pecahan kaca. Insan suci langsung segera bergerak. Juga ada muda-mudi suci, ada insan suci. Semua orang bergerak mobilisasi. Juga ada dari pemerintah kota Tainan yang menggunakan alat berat, juga sudah masuk. Kali ini benar-benar jarang terjadi. Pemerintah dari kota lain semuanya juga sudah bergerak. Mesin berat dan para profesional sudah bergerak mobilisasi. Dari selatan seperti itu datang sampai ke Taitung untuk memberi dukungan. Insan suci bergerak. Pada waktu yang bersamaan juga mengundang Tainan yang telah mengirimkan mesin ke sana yang dapat memindahkan semua rumput di atas tanah terlebih dahulu dan semua puing yang berserakan di atas tanah. Terlebih dahulu didorong ke samping menggunakan mesin agar lebih aman. Anak muda semuanya memungut pecahan dengan sungguh hati. Pecahan kaca dalam waktu yang sama. Sekolah juga menghimbau para murid. Karena sudah SMA, maka anak-anak juga sudah dewasa. Jadi juga menghimbau semuanya kembali. Semuanya dalam waktu 1 hari ini. Semuanya membantu mereka membersihkan. Ini sesungguhnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Orang banyak kekuatan juga besar. Dari mana datangnya kekuatan orang yang banyak ini? Berasal dari hati mereka.
bersedia, dan memiliki niat atas inisiatif sendiri, dan juga melihat sejumlah orang yang turut berpartisipasi. Dengan sendirinya, saat melihat orang lain berpartisipasi, juga akan timbul niat, membangkitkan tekad, membangkitkan niat pikiran ini, dan juga akan turut berpartisipasi secara sendirinya. Maka sebersit niat pikiran, hati sendiri sudah tergerakkan dan juga bisa menarik perhatian orang lain ikut bersumbangsi. Kekuatan niat ini datang dari sebersit tekad. Tekad awal ini, melihat orang lain melakukannya, kita ikut tergerak. Kita mulai membangkitkan tekad ini. Ini adalah tekad awal. Dengan tekad awal ini, bersedia untuk membantu orang lain. Setelah membantu orang, dunia ini menjadi aman. Batin setiap orang merasa damai. Terasa sangat baik membantu orang. Niat bersumbangsi ini akan berbalik kembali menjadi sukacita dan ketenangan. Ini dinamakan nyaman dan leluasa. Ketika sebersit niat pikiran ini sudah nyaman, maka bisa senantiasa disimpan dalam batin. Saya bersedia. Di masa mendatang, saya bersedia untuk membantu orang lagi. Dengan demikian, batin setiap orang memiliki niat yang bajik. Niat pikiran ini juga disebut ikrar. Saya bersedia. Jika kelak Anda membutuhkan saya bersedia untuk membantu orang lain. Ini disebut membangkitkan ikrar, membangkitkan tekad untuk melindungi dan menegakkan semacam ini, melindungi dan menegakkan niat pikiran yang bajik ini. Saya bersedia melakukannya. Saya bersedia mendukungnya, melakukan hal yang benar. Saya bersedia untuk membantu. Saya bersedia memberi semangat kepada orang lain lagi untuk melakukannya secara bersama. Hal yang baik seperti ini bersedia mendukung orang lain dan memberi semangat kepada orang lain. Ini semua disebut membangkitkan ikrar. Itu adalah yakin pada niat pikiran ini. Membantu orang lain akan selalu merupakan hal yang paling bersukacita. Dengan kekuatan keyakinan ini, kekuatan pikiran dan kekuatan ikrar kita teguh dalam sebersit niat pikiran samadi ini. Dengan demikian mempertahankannya dari awal sampai akhir. Ini adalah sedang menerima dan menegakkan dharma menakjubkan. Semua hal yang baik, bukankah semuanya tercakup di dalam dharma? Maka dikatakan, meskipun dunia ini penuh dengan bencana, namun membutuhkan setiap orang untuk membangkit tekad dan membangun ikrar. Membutuhkan setiap orang bersungguh hati, keyakinan dan kekuatan pikiran, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini adalah bagaimana kita bisa terus mempertahankan dalam belajar ajaran Buddha. Ini tidaklah sulit, asalkan kita bisa melakukannya dan bersumbangsi, maka batin kita akan merasa tenang, sukacita, dan leluasa. Ini kita semua orang bisa melakukannya. Mari kita lihat naskah sutra. Syair sebelumnya menyampaikan demikian.
Sekiranya seseorang ingin segera memperoleh kebijaksanaan menyeluruh, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini, serta memberikan persembahan kepada orang yang menegakkannya. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Bagian dari naskah sutra ini dengan yang dibahas tadi adalah naskah sutra yang dapat digabungkan. Jika kita dengan sungguh-sungguh ingin segera masuk ke jalan pencerahan Buddha, benar-benar ingin bisa kembali kepada kebijaksanaan alami kita, kebijaksanaan menyeluruh yang memahami langit dan bumi, memahami kehidupan, memahami hakikat diri. Kebijaksanaan menyeluruh yang demikian, kita seharusnya menerima dan menegakkan sutra ini, yaitu mengikuti ajaran ini. Dan ajaran ini sangat sederhana, yakni ajaran duniawi. Ajaran Buddha tidak terlepas dari ajaran duniawi. Jika ada penderitaan di dunia, kita harus secepatnya terlibat. Ini yang disebut sebagai jalan bodhisattva. Rupanya jalan bodhisattva adalah demikian sederhana. Maka memberikan persembahan kepada orang yang menegakkannya. Kita sendiri melakukannya. Kita harus memuji orang lain yang juga melakukannya. Malah harus membimbing setiap orang agar juga melakukannya. Inilah memberikan persembahan kepada orang yang menegakkannya. Memberikan persembahan adalah bersumbangsi. Ini telah berulang kali menjelaskan kepada kalian. Mempraktikkan dengan tindakan nyata hal yang baik, melatih diri sesuai dengan yang diajarkan. Ini semua disebut sebagai memberikan persembahan. Inilah tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Jika kita dapat melakukannya, berarti kita sudah memberikan persembahan. Berikut ini adalah syair yang berbunyi, sekiranya ada seseorang yang datang menerima dan menegakkan sutra teratai, engkau hendaknya tahu kalau orang ini diutus oleh Buddha. Berbelas kasihan pada para makhluk, orang-orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra teratai. Mereka melepaskan tanah murni dan lahir di sini karena berbelas kasihan pada para makhluk. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Bagaimana naskah sutra ini? Jika ada orang yang bisa menerima dan menegakkan sutra teratai, kita tentunya akan tahu. Engkau hendaknya tahu kalau orang ini diutus oleh Buddha. Sekiranya ada seseorang yang dapat menerima dan menegakkan sutra teratai, engkau hendaknya tahu kalau orang ini diutus oleh Buddha dan berbelas kasihan pada para makhluk. Sebelumnya telah kita bahas, menegakkan Dharma adalah utusan dari Buddha. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, sebagai utusan dari Buddha, apa yang dilakukan sebagai utusan dari Buddha adalah berbelas kasihan terhadap semua makhluk. Sang Buddha adalah ayah penuh kasih sayang bagi 4 jenis kelahiran,
dan guru pembimbing bagi 3 kelompok alam. Terus-menerus di dunia membimbing para makhluk, mengasihi para makhluk, sama seperti anak-anaknya. Jadi ini adalah utusan dari Tathagata. Juga sama harus mendukung, di pundak harus memikul ajaran Sang Buddha, harus memberi pengajaran di dunia. Ini adalah utusan dari Tathagata. Harus sama dengan Buddha. Setiap orang adalah anak Buddha. Para makhluk menderita. Anak-anak Buddha sedang menderita. Bagaimana mungkin kita tidak merasa iba terhadap orang-orang yang lagi menderita ini? Utusan dari Sang Buddha harus merasa iba kepada semua makhluk di dunia. Orang yang menderita. Oleh karena itu, kita harus mempraktikkan jalan Bodhisattva. Mewakili Buddha memberi pengajaran. Juga mewakili Buddha untuk berbelas kasih terhadap para makhluk. Ini adalah misi kita. Kita adalah utusan dari Buddha. Orang-orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra teratai, mereka melepaskan tanah murni dan lahir di sini karena berbelas kasihan pada para makhluk. Orang-orang yang dapat menegakkan sutra ini, mereka melepaskan tanah murni sendiri dan lahir di dunia penuh kekeruhan ini. Negeri yang didiami oleh para suciwan adalah tidak dikotori oleh 5 kekeruhan. Karena pemimpin ajaran di dunia Saha sampai sekarang masih sama. Semua negeri yang dipimpin oleh Sang Buddha. Jadi, sutra teratai harus disebarkan di dunia Saha ini. Tapi kekuatan ikrar Sang Buddha memilih dunia Saha ini adalah dunia yang perlu menahankan penderitaan. Dunia ini adalah dunia yang dikotori oleh 5 kekeruhan. Ini adalah tempat dari 5 kekeruhan. Yang semuanya dikotori oleh 5 kekeruhan. Namun Buddha Dharma seperti air yang digunakan untuk menjernihkan dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini. Berharap 5 kekeruhan ini dapat dimurnikan. Ini membutuhkan air Dharma. Berharap air Dharma ini dapat membuat kekotoran dari 5 kekeruhan ini dapat dibersihkan. Inilah tujuan kita menegakkan Dharma di dunia ini. Tempat di mana batin Buddha berdiam adalah tanah murni, putra Buddha. Putra Buddha yang sejati adalah yang memegang sila murni Buddha dan telah memurnikan hatinya sendiri, sehingga tidak harus masuk ke kerumunan orang banyak, boleh memberi kebaikan pada diri sendiri. Akan tetapi, Buddha tidak sampai hati. Jadi, beliau ingin semua orang keluar dari pikiran murni mereka, masuk ke dalam dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan dan kerumunan orang banyak. Dengan tetap menjaga pikiran murni kita harus tahu bagaimana cara menghilangkan 5 kekeruhan. Kekeruhan pandangan, kekeruhan kerisauan, kekeruhan makhluk hidup,
kekeruhan usia, kekeruhan kappa, energi keruh semacam ini, kekeruhan pandangan harus terlebih dahulu dilenyapkan ini. Menghilangkan keegoisan kita. Hanya berpikir diri sendiri dapat terbebaskan. Kita semestinya secara bersamaan memberi manfaat pada orang lain. Setiap orang juga bisa terlepas dari penderitaan. Sehingga kita harus menolong dan membimbing para makhluk, mencabut penderitaan para makhluk. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Di dalam sutra makna tanpa batas, bukankah dikatakan demikian? Kita sering melafalkan penderitaan para makhluk amat sangat banyak, tenggelam dalam lautan penderitaan. Kita harus seperti nakoda kapal yang agung. Meskipun kita masih sakit secara fisik dan mental, tapi kita harus seperti nakoda kapal yang agung itu. Kita juga sama masih bisa berlayar untuk menyelamatkan orang. Ini adalah kita sekarang. Meskipun sekarang kita masih makhluk awam, tapi telah menerima pengajaran dari Sang Buddha. Air Dharma membasuh batin kita. Kerisauan dan ketidaktahuan di dalam batin kita dihapus. Itu adalah tidak dikotori oleh 5 kekeruhan. Ini adalah tempat yang ditinggali oleh para orang suci. Jadi dikatakan mereka melepaskan tanah murni. Tempat yang kita tinggali seharusnya murni. Batin kitalah yang murni. Tapi kita harus masuk ke dalam dunia yang dipenuhi dengan 5 kekeruhan. Buddha juga tidak perlu lagi datang ke dunia. Tapi 2000 tahun lebih lalu moksa. Sebenarnya selama 2000 tahun lebih ini tidak pernah meninggalkan dunia, tetap sama, selalu mengajari dan membimbing kita. Ini adalah sekarang masih merupakan pemimpin ajaran di dunia saha. Sang Buddha sudah tidak ada kerisauan di dalam batinnya. Kita adalah murid Sang Buddha. Hal yang sama juga harus menghapus kerisauan. Bahkan jika di dalam batin ada kerisauan, kita juga harus secepatnya menggunakan air Dharma untuk membersihkan kerisauan. Hal yang sama masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk menolong dan membimbing para makhluk. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Ini adalah kita melepaskan tanah murni sendiri, melepaskan batin diri kita sendiri. Di dalam batin kita telah murni. Kita tidak mau menetap di hanya memberi kebaikan bagi diri sendiri, melepaskan sekeliling kita sendiri, masuk ke tengah kekeruhan, masuk ke dalam kerumunan orang di tengah dunia penuh kekeruhan. Ini adalah orang yang menerima dan menegakkan sutra. Semua orang bersungguh hati masuk ke dalam jalan kebudaan. Selanjutnya lagi,
Hendaknya tahu kalau orang-orang demikian leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan. Di dunia jahat ini, mereka dapat secara luas membabarkan Dharma tiada tara. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Bisa seperti ini, orang yang menegakkan sutra ini di tengah orang banyak adalah sangat tidak mudah. Karena berbagai macam rintangan di dalam bab perumpamaan kota gaib, guru pembimbing hendak membimbing sebagian orang ini pergi ke tempat yang aman adalah karena alam sengsara penuh bahaya dan kesulitan, sehingga butuh guru pembimbing yang menuntun. Jadi harus melewati sangat banyak tempat yang berbahaya dan penuh kesulitan. Oleh karena itu, dunia ini jahat dan penuh kekeruhan, sehingga orang yang menegakkan sutra, dia harus bersungguh hati, harus melewati dunia jahat yang penuh dengan 5 kekeruhan. Di dunia yang jahat ini, mereka dapat secara luas membabarkan Dharma tiada tara. Diri sendiri bersedia, leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan. Hatinya sangat leluasa. Di dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan ini, meskipun ada begitu banyak bahaya dan kejahatan, tapi dia sangat bersedia. Dia bersedia seperti ini di tengah orang banyak, masih sangat leluasa. Ini adalah orang yang menegakkan sutra, harus memiliki kekuatan ikrar yang teguh seperti ini. Hendaknya tahu kalau orang-orang demikian leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan. Hendaknya tahu kalau orang ini bukannya terlahir sebagai balasan dari karma yang diciptakannya, tetapi diberikan keleluasan oleh kekuatan ikrarnya yang memang ingin terlahir di sini. Kita semestinya harus mengetahui ini. Hendaknya tahu kalau orang-orang demikian leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan. Sudah tahu ini adalah dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Sudah tahu di tengah orang banyak adalah sangat bahaya, namun batinnya sangat leluasa, bersedia pergi. Bukankah Purna Maitrayani Putra demikian adanya? Jadi, di dunia jahat ini, mereka dapat secara luas membabarkan Dharma tiada tara. Kita harus tahu, orang ini adalah demikian teguh. Hendaknya tahu kalau orang ini bukannya terlahir sebagai balasan dari karma yang diciptakannya. Datang ke dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan bukan karena di luar kendali diri sendiri, namun karena adanya benih sebab dan kondisi. Mengendarai Dharma kesedemikian datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk. Bukan karena terseret oleh kekuatan karma. Ini adalah datang karena adanya benih sebab dan kondisi. Jadi, kita semestinya harus benar-benar bersungguh hati untuk melindungi dan menegakkan. Tetapi diberikan keleluasaan oleh kekuatan ikrarnya
yang memang ingin terlahir di sini adalah bersedia datang, bukan terseret oleh kekuatan karma. Inilah orang yang menegakkan sutra. Di dunia jahat ini, mereka dapat secara luas membabarkan dharma tiada tara. Jadi, mereka sangat sukarela bersedia di dunia yang jahat ini untuk membabarkan sutra ini. Karena ingin membabarkan sutra ini, rintangan amat sangat banyak, bahaya dan kesulitan sangat banyak. Namun, dia bersedia jadi membabarkan sutra ini. Oleh karena itu, leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan adalah ingin memberitahu kita karena belas kasihannya, hati yang berbelas kasih adalah kekuatan ikrar semulanya, rela datang ke dunia ini, menjelma di tempat ini, di tengah dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, rela lahir di tempat ini. Leluasa untuk terlahir dimanapun diinginkan, menerangkan bahwa dikarenakan ikrar semulanya yang berbelas kasih, orang ini menampakkan kelahiran dan bukannya dikendalikan oleh balasan karma untuk terlahir di dunia jahat ini. Jikalau ada satu orang atau banyak orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini, akan membuat pusaka dharma dapat tersebar luas di dunia, dapat mengurangi segala kejahatan dan menambah segala kebajikan, serta mendukung segala akar kebajikan untuk keluar dari keduniawian, sehingga benih kebudayaan senantiasa berkembang di dunia tanpa putus. Kekuatan ikrar Buddha Sakyamuni, yaitu di dunia saha, lahir di dunia saha, sehingga bukan karena balasan dari kekuatan karma datang ke dunia, bukan. Ini adalah datang karena kekuatan ikrar. Sehingga jikalau ada satu orang atau banyak orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini, jika ada seseorang atau banyak orang, semuanya datang menerima dan menegakkan sutra ini, datang mendengarkan, datang membabarkan, datang menerima dan menegakkan, datang membimbing para makhluk. Inilah kekuatan ikrar dia. Berharap semakin banyak orang datang menerima dan menegakkan, yaitu akan membuat pusaka dharma dapat tersebar luas di dunia. Dharma ini adalah mestika tersembunyi, baik dari bab perumpamaan atau bab keyakinan dan pemahaman, atau bab penjelmaan kota gaib dan lainnya. Semuanya menunjukkan ini adalah mestika. Bab penjelmaan kota gaib juga demikian mengatakan, tempat mestika ada di sekitar. Dulu merupakan kota jelmaan, tetapi dulu merupakan proses sementara. Harta mestika yang abadi sebenarnya tidak jauh dari kita. Dalam bab penjelmaan kota gaib juga demikian mengatakan, sehingga pusaka dharma dapat tersebar luas di dunia, berharap semua orang bisa memasuki kota mestika, sehingga
dapat mengurangi segala kejahatan. Berharap sutra ini dapat menambah kebajikan di dunia, mengurangi segala kejahatan dan menambah segala kebajikan, serta mendukung segala akar kebajikan untuk keluar dari keduniawian, sehingga benih kebudayaan senantiasa berkembang. Sangat berkembang, terus berada di dunia. Berharap sutra ini bisa tersebar luas, dapat mengurangi segala kejahatan, menambah segala kebajikan. Benih Sang Buddha, benih yang tersebarkan ini dapat terus tanpa putus, terus berkembang di dunia. Ini merupakan harapan Sang Buddha. Kita sebagai orang yang menegakkan sutra adalah merespon harapan Sang Buddha. Kita juga harus berikrar. Kita berikrar untuk melindungi dan menegakkan sutra ini. Kita bukan hanya melindungi dan menegakkannya sendiri, juga harus memuji orang yang melindungi dan menegakkan. Kita juga harus menyemangati semakin banyak orang untuk menerima dan menegakkan. Setiap orang membangkitkan ikrar agung. Setiap orang berjalan di jalan bodhisattva, membangkitkan keyakinan setiap orang, membangkitkan keyakinan dan niat pikiran teguh setiap orang. Berharap setiap orang mulai dari tekad awal, niat pikiran ini dapat terjaga. Jangan dari awal ada tekad terpengaruh oleh kondisi sekitar. Tekad awal tergoyahkan, mulai berubah. Jika berubah, perlahan-lahan tekad awal akan mundur. Dharma ini, benih yang bajik akan berkurang. Kita sekarang yang paling penting yaitu berharap pusaka Dharma tersebar luas di dunia. Harus mengurangi segala kejahatan, harus menambah segala kebajikan. Ini sangat penting, serta harus mendukung segala akar kebajikan untuk keluar dari keduniawian. Akar kebajikan yang keluar dari keduniawian adalah berharap setiap orang jangan masih mempunyai ikatan duniawi. Harus tahu memahami bagaimana memutuskan cinta kasih yang egois penuh ketidaktahuan, merelakan keluarga dekat. Harus bagaimana supaya batin kita bisa berbuat demi para makhluk di dunia, tidak terbebani oleh cinta dan perasaan diri sendiri. Bisa sangat alami dan tidak terikat seperti ini demi para makhluk di dunia mengemban misi Tathagata. Ini sangat penting, sehingga memutuskan segala kejahatan, menambah segala kebajikan, serta bisa mendukung segala akar kebajikan untuk keluar dari keduniawian. Keluar dari keduniawian berarti tidak terbebani oleh keluarga duniawi, sehingga benih Buddha bisa terus ada di dunia, benar-benar bisa membangkitkan niat untuk melatih diri. Pada akhirnya dapat bersatu dengan kebijaksanaan alamiah alam semesta, kembali pada sifat hakiki Tathata. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia,
juga merupakan tujuan kita mempelajari ajaran Buddha. Sehingga harus bersungguh hati untuk mewujudkan semua ini tidaklah sulit, asalkan ada niat. Segala sesuatu diciptakan oleh batin, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati